Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono dari Washington DC yang masih sekarang musim semi dan bunga-bunga sudah mulai berguguran. Sudah mulai rontok. Tapi masih bagus, masih indah ya di belakang kami. Ini namanya bunga sakura ya. Ini pemberian pemerintah Jepang tahun 1912 kalau nggak salah. Iya, sebagai wujud persahabatan. Memang cantik tapi bikin bersin-bersin juga biasanya kalau musim semi. Alergi polen atau serbuk bunga ya. Kalau saya kebetulan beruntung saya tidak. Nah, sedikit. Saya sangat alergi, terutama juga alergi dengan berbagai isu yang sangat sengit di kampanye Pilpres 2016 ini. Terutama kalau kita merambah dunia maya ya, media sosial. Itu sepertinya kan susah mana yang benar, mana yang tidak, mana yang itu bentuk stigmatisasi atau hoax atau yang beneran. Ini emang di satu sisi emang berkah ya, ada media sosial, orang gampang berkomunikasi, tapi sisi lain juga masalah kebenaran menjadi terkorbankan sepertinya, Patsy. Iya, paling nggak kita harus lebih hati-hati kan mengetahui apakah ini benar atau tidak. Misalnya seperti yang terjadi di Tanah Air ini, sekarang banyak kampanye atau banyak informasi yang disebarkan atau foto atau meme mengenai satu kandidat tertentu yang ternyata hoax atau yang ternyata editan atau Photoshop dan sebagainya. Kalau di Amerika sebenarnya juga lebih memperhatikan lagi kan sebenarnya. Kalau kita berbicara masalah kampanye Pilpres, dalam tradisi Amerika emang namanya sudah entah namanya itu kampanye hitam, juga kampanye-kampanye yang bersifat menyerang, bermusuhan dengan lawan politiknya itu sudah menjadi tradisi lama gitu. Dan selain tradisi lama juga lazim dan diterima ya sama masyarakat Amerika karena memang undang-undangnya seperti itu, peraturannya seperti itu, dan tradisi politiknya juga begitu. Di sini tidak ada undang-undang yang misalkan melarang calon itu menjelek-jelekan kandidat lain tidak ada seperti itu ya, dibolehkan justru misalkan menggali keburukan masa lalunya. Iya, kalau di Amerika Serikat yang namanya jelas-jelas iklan 30 detik atau 1 menit yang membahas Donald Trump ini dulu tahun segini begini Ted Cruz begini gitu ya, Hillary Clinton, itu sudah sangat biasa dan sangat lazim. Dan sekarang juga itu nampak sekali dalam Pilpres sekarang ini, terutama di kubu Partai Republik ya. Sekarang yang sangat sengit persaingannya antara Donald Trump dan Ted Cruz ya, bahkan sampai merambah dunia pribadi dan istrinya. Kita udah meliput Pilpres sudah berapa kali? 4 atau 5 kali ya, Pri ya. Itu tahun 2016 ini memang agak unik ya, yang namanya political mudslinging atau bermain kotor politik itu memang agak luar biasa ya tahun ini, khususnya seperti yang terjadi antara Donald Trump dengan Ted Cruz yang diawali dengan Super PAC. Ini adalah organisasi di luar pihak kampanye itu sendiri, namun bisa mengeluarkan iklan kampanye mendukung calon tertentu ya. Mendukung calon tertentu, dalam hal ini Ted Cruz mengeluarkan foto Melania Trump yang waktu itu menjadi foto model majalah GQ dalam keadaan agak telanjang gitu. Bukan agak, memang tanpa busana. Nah, terus kemudian Donald Trump-nya marah dan mengancam akan mengumbar segala macam mengenai istri Ted Cruz, yaitu Heidi Cruz, dan juga menampilkan meme bahwa wah ini istri saya cantik, istrimu jelek dan seperti itu. Itu kan agak gimana ya, childish dan juga mungkin menyinggung perasaan banyak orang, terutama kaum wanita ya. Tapi itu memang ya mungkin dianggap juga itu bagian dari kelaziman di sini. Dan yang menurut saya yang lebih membahayakan adalah sebuah kampanye yang berusaha membangkitkan insting-insting negatif warga Amerika, misalkan tentang isu rasial. Ya, anti minoritas. Itu kan anti kelompok agama tertentu. Meskipun mungkin calon sendiri tidak mengatakan bahwa saya bukan rasis, tapi dalam hal pidatonya atau slogan-slogannya itu secara implisit itu membangkitkan insting-insting manusia yang seperti itu yang berbahaya sebenarnya. Jadi gimana nih demokrasi tanpa hoax? Susah, karena emang apalagi dengan demokrasi yang warganya ratusan juta seperti Amerika gitu ya. Dengan tingkat pendidikan yang beda-beda. Sama juga mungkin seperti keadaannya di Tanah Air sekarang adalah para calon pemilih juga harus menghadapi berbagai macam informasi yang bertubi-tubi mengenai kandidat pilihannya maupun kandidat yang tidak didukungnya. Tentunya pintar-pintar Anda sebagai pemirsa untuk bisa mencerna mana yang sebetulnya bermanfaat atau mana yang sebetulnya mendekati kebenaran atau yang hanya hoax yang harus dihindari. Nah, bagaimana menciptakan pemilih yang cerdas itu agak susah emang. Perlu waktu yang lama ya. Kita doakan. Seperti itu bincang-bincang kami pemirsa mengenai berbagai isu kotor dalam kampanye dan iklan negatif dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.